Shalom, salam sejahtera. Saya mau lanjut lagi kesaksian saya yang kemarin. Begini ceritanya. Puji nama Tuhan Yesus. Sebelum saya banyak ngomong di sini, sebelumnya saya minta maaf. Apalagi khususnya buat orang di luar Kristen, untuk yang beragama di luar Kristen, nggak ada maksud hati saya untuk mengadu domba tentang agama di sini. Jadi yang saya katakan ini semua adalah kenyataan tentang hidup saya pribadi. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya ini yang bisa saya berikan khususnya untuk orang Kristen, supaya dia tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan tentang Tuhan Yesus itu siapa. Karena saya pribadi saksi dari betapa besarnya dan hidupnya Tuhan Yesus itu. Dan di sini saya membawa mama saya, puji Tuhan. Mama saya sudah percaya Tuhan Yesus, itu pun bukan karena motivasi atau diiming-imingin apapun, kita diproses Tuhan. Jadi ini mama saya. Iya. Halo. Ayo, Ma ceritalah gimana Irma gitu. Iya, Irma sakit tadinya. Dia kanker payudara stadium 4. Saya tuh udah kemana aja, sampai ke alternatif, ke dokter, cuman nggak sembuh-sembuh. Terus ada orang yang nginiin saya gitu ya, kasih minyak urapan. Dia ke gereja terus sembuh. Ya saya mah namanya sama anak, mau diapain aja sih, namanya obat. Jangan kan katanya baru minyak, apa aja pokoknya saya kasih dah, yang penting dia sembuh. Sakitnya udah lama, 1,5 tahun, kanker payudara, sininya hancur. Namanya sebagai orang tua kan saya bingung juga, mau kemana lah, saya orang nggak punya, buat berobat aja, buat makan aja boro-boro, apalagi buat berobat nih ya kita. Ya udahlah, kalau itu yang dari Tuhan, saya terima sampai sembuh dia. Puji Tuhan, dan anak saya bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terus gimana Mak? Banyak mujizat juga. Mama saya ini awalnya juga nggak percaya, karena mungkin ya proses firman Tuhan itulah, kita kembali semua sama firman Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, nggak pernah nyari Tuhan, tapi kita berbahagia banget sampai Tuhan itu, firman Tuhan kan bilang ribuan malaikat ingin melihat apa yang kamu lihat. Jadi saya pribadi, saya berbahagia banget pokoknya jadi umat pilihan. Dan saya juga punya kerinduan, saya nggak pernah bawa mama saya untuk masuk Kristen, enggak. Karena saya percaya, yakin agama itu pribadi lepas pribadi, nggak bisa dipaksa gitu kan. Jadi benar-benar panggilan. Dia nggak bisa kita paksakan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Kalau dia nggak panggilan, dia nggak mungkin percaya. Tapi kalau panggilan, saya percaya ya, buktinya saya gitu kan. Jadi Tuhan tuntun benar-benar melalui proses jatuh bangunnya saya. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, saya sudah punya anak 4. Yang dokter bilang saya nggak bisa punya anak gitu kan. Punya anak. Iya, sampai punya anak. Tadinya dokter bilang saya nggak bisa punya anak karena kan kalau hamil payudara itu makin bengker. Saya punya dulu bekas pecah gitu kan, ditakut pecah lagi. Dan puji Tuhan, ini mama saya kemarin lihat di YouTube, Mak. Iya, sampai gimana ya, saya jugaan senang, tapi kata orang bohong, kata gini-gini gitu segala macam. Memang bener kok, kalau dia bohong buat apa orang ada payudaranya sampai sebelah gini, gerowak sini. Tapi ada foto-fotonya di anak saya, sampai besar gini payudaranya, sampai busuk, kulitnya bersisik. Gimana sih kalau udah sakit badannya pada kecil gitu. Saya juga bingung lah, kalau saya ceritain saya nggak cukup 1 harian mungkin. Karena Tuhan yang saya nggak bisa ngomong sama anak saya. Nangis. Untung Irma sehat, Irma sembuh. Mama senang ngeliat Irma udah berumah tangga. Udah sembuh Irma. Udah sih, kan udah sembuh. Mama nggak sangka Irma. Mama cuma kerja doa doang nih, sama Irma nggak bisa apa-apa. Udah jangan nangis. Ngeliat dia sakit.
sedih banget Tuhan. Saya nggak sangka anak saya bisa kayak gini ya Tuhan. Nggak bisa, benar saya ngeliat anak saya sampai sekarang bisa sembuh, bisa semuanya pulih, sampai dapat semua, sampai punya anak 4. Saya nggak sangka anak saya tadinya sakit, nggak bisa bicara, diem aja, sampai dia mau minum Baygon. Saya bilang udah nggak kuat apa-apa, berdiri nggak bisa, cuma tiduran aja. Kalau ngeliat dia sakit, nggak tahu lah apa yang saya kagak jualin sih, perabot anak saya. Saya nggak bisa ngomong. Irma, mama sayang Irma, sekarang Irma udah sembuh. Mama kira jangan didengerin orang-orang. Irma biarin mama. Anak bilang Kristen nggak bisa didik anak pun karena mak tahu sendiri Irma. Ada Irma sekarang udah sehat. Jadi ya begitu panjang ya kesaksian saya tentang hidup. Puji nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bersyukur Tuhan itu maha melihat hati. Kembali lagi, hatinya manusia. Jadi saya bangga karena Tuhan gak pernah ngeliat rupa. Kalau boleh dilihat saya ini siapa sih, saya juga sadar diri saya tuh bukan orang kaya. Saya tuh orang penyakitan. Udah berapa kali saya nolak Tuhan Yesus. Tapi ya puji Tuhan gitu. Dengan tuntunan Tuhan, saya nggak sekolah. Cuma sekolah sampai SD doang. Tapi banyak orang ngomong saya sekolahnya tinggi, saya pintar ngomong. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Dan yang lebih lagi, di sini saya mau berbagi buat khususnya orang Kristen ya. Saya banyak mengalami firman Tuhan. Saya pernah jatuh, saya menikah sama orang Islam. Dia namanya Andreas, tapi dia orang Islam. Suami saya sekarang namanya Andreas, dia orang Islam tadinya. Saya masuk Islam lagi nih. Tapi itu kalau saya cerita itu panjang lagi. Intinya saya baca 2 kalimat syahadat gitu kan. Saya tulis, bukan saya mempermainkan agama. Saya nggak punya niat seperti itu, enggak. Itu proses. Saya baca 2 kalimat syahadat, nikah sama suami saya namanya Andreas. Saya juga bingung kok namanya Andreas tapi dia orang Muslim gitu kan. Akhirnya saya nikah sama dia, perjanjian, saya nikah Islam, baca 2 kalimat syahadat gitu kan. Saya nikah Muslim 2 bulan saya menikah sama dia, itu saya kambuh. Nah dalam 2 bulan itu saya tetap berdoa. Tuhan, saya percaya nama suami saya adalah Andreas. Kalau saya boleh hidup, sebenarnya saya udah mati Tuhan. Tapi saya percaya kalau saya boleh hidup sampai saat ini, itu ada rencana Tuhan. Dan bagi saya jiwa itu sangat berharga buat Tuhan Yesus. Akhirnya saya ke gereja. Saya punya iman. Tetap dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, suami saya ada di samping saya, Andreas ada di samping saya Tuhan. Setiap saya ibadah, saya selalu bilang, Tuhan, jamah Andreas Tuhan, jangan lama-lama Tuhan. Saya percaya karena Yesus itu, saya percaya banget udah banyak mujizatnya sama saya. Besokannya saya ke gereja lagi nih. Setiap bangku yang kosong, dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Itu ada ibu-ibu, ini ada orangnya ya, katanya gitu. Oh ada Bu, saya nggak kasih orang itu duduk di bangku sebelah saya karena saya percaya Andreas ada di samping saya. Sampai dia pulang mungkin orangnya nggak ada gitu kan. Jadi saya cuma percaya iman saya Andreas ada di samping. Nah itulah firman Tuhan yang saya bilang, saya nggak, bukan hanya sekedar saya baca dan saya dengar, tapi saya mengalami sendiri gitu kan. Firman Tuhan itu benar-benar saya alami. 2 bulan saya nikah sama dia. Jadi pas malam, jam 1 malam, dia mau buang air kecil, suami saya itu payudara saya ketenak sama dia, terus robek, bunyi kenceng, prok. Nah suami saya bilang gini, ih kenapa, sakit ya? Oh enggak. Nah pagi-pagi pas saya ke kamar mandi, jadi payudara saya itu robek. Dan saya langsung ingat firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bener-bener loh, saya alami sekali hidup di luar Tuhan itu nggak enak gitu kan. Dan langsung saya, Tuhan ampuni saya Tuhan,
Saya udah disembuhin Tuhan Yesus. Udah cantik, ya emang gak cantik-cantik banget, puji Tuhan segini mama ya. Cantik kok Irma sekarang. Ya puji Tuhan ya, gak cantik-cantik banget tapi puji Tuhan. Anak emak tuh gak ada yang jelek, cantik-cantik. Siapa yang bilang jelek? Orang bikinan Tuhan Yesus. Akhirnya suami saya bilang begini, "Ya lu sakit apa?" katanya gitu kan. Dia ngeliat payudara saya tuh kan, badan saya menggigil gitu, panas dingin. "Enggak, gue mau pisah aja sama lu," kata saya gitu. "Gue nih kualat sama Tuhan Yesus, gue nih pengkhianat Yesus. Udah kita pisah aja karena kita gak nikah pemberkatan. Udah gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Udah kita pisah aja, lu cari aja yang lain." Terus suami saya bilang gini, "Enggak, gue gak mau, gue mau tahu lu sakit apa." Tetap saya nggak mau ke rumah sakit dan saya nggak akan minum satu obat pun. Karena saya ngerasa gue kualat. Gue ini pengkhianatnya Yesus. Udah disembuhin, udah cakep, katanya pinter. Selama 2003 ke 2011, saya nggak pernah kambuh. Tapi nikah sama dia, ya itu dia, saya meninggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan hidup. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya suami saya bilang gini, "Kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue percaya sama Yesus." Karena saya bilang sama dia, saya nggak mau ke dokter. Saya mau kembali, saya mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong nyembuhin saya nggak mau ke dokter. Akhirnya suami saya tantang kayak gitu, "Oke, gue mau lihat kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat." Tapi dibawa ke rumah sakit. Iya, terus ke rumah sakit saya sama suami saya. Akhirnya saya sampai situlah, suami saya duduk di samping saya, ada dokternya perempuan, dia ngomong gini, "Bapak, ini ibu ini punya riwayat kanker payudara." Jadi saya ceritalah sama dokter ini, "Ibu, saya kualat sama Tuhan Yesus." Saya ceritakan pengalaman hidup saya disembuhin Tuhan Yesus, terus saya tinggalin Tuhan Yesus, saya pengkhianat Yesus, saya dikualat sama Tuhan Yesus gitu kan. Nah akhirnya, "Pokoknya Bu, saya nggak mau minum obat. Saya dari sini saya nggak minum obat. Saya mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong saya." Nah terus akhirnya dokter ini bilang begini, "Irma, secara medis saya ini sekolah. Secara medis kamu ini harus dibawa dagingnya ke ruang laboratorium, dicek gitu kan. Ini secara medis juga bisa menyebar ke seluruh tubuh," katanya. Kan dia keluar nanah gitu kan. Darah, nanah. Akhirnya tetap saya punya prinsip, saya nggak mau bawa obat atau tapi kalau kamu, puji Tuhan saya orang Kristen katanya, kata dokternya, "Kalau kamu punya iman seperti itu, kenapa enggak?" katanya dokter ini. Iya, saya nggak mau minum obat dan saya nggak mau bawa obat. Singkat cerita, saya pulang. Sesampainya saya di rumah, saya ambil minyak sendiri, saya doa sendiri, dan di situ suami saya lihat, saya ngambil minyak, saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati pun hari ini saya siap. Karena saya sudah meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan yang begitu baik. Kuat lagi nengnya sakitnya ini. Mati pun hari ini saya siap Tuhan, saya sudah pengampunan dosa sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan saya kesempatan yang kedua kali, bahkan yang ketiga kali Tuhan, saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa kalau tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saya mau tangan Tuhan sendiri yang tolong saya. Terus suami saya lihat, kata suami saya ngomong begini, "Gila lu ya, gue rasa kalau semua orang manusia kayak lu, rumah sakit semua tutup, yang laku minyak goreng," kata dia gitu kan. Karena saya kalau sakit, saya nggak mau ke rumah sakit. Saya kalau ngambil minyak, saya berdoa, karena saya percaya Yesus itu nggak setengah-setengah. Kalau semua manusia kayak lu, semua rumah sakit tutup, yang laku tuh minyak goreng, kata dia gitu kan. Terus saya berdoa, nggak tahu kenapa ya, saya tiba-tiba menyembah Tuhan itu. Saya menyembah dengan lagu pujian. Saya bilang, saya nyanyi, "Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita." Saya olesin badan saya yang sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi saya percaya Tuhan. Hanya di dalam Yesus saya nggak ketakutan. Kuat banget. Di dalam Yesus ada pengharapan,
dan penuh kuasa. Di luar Yesus, udah jangan seperti ya pokoknya di luar Tuhan Yesus itu nggak enak. Saya ngeri di luar Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan, suami saya ngeliat saya sendiri boro-boro dioperasi, minum obat satu pun saya nggak minum. Saya cuma punya iman. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang memanggil saya dengan setia. Walaupun saya jatuh bangun, pernah jatuh dalam dosa juga. udah. Ya, tapi Tuhan Yesus itu baik banget. Jadi jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Tapi kan sekarang udah sembuh, Iya. berkat Tuhan. Anak-anak Sampai Andre percaya. Suami saya jadi percaya kan. Saya nggak ngajak dia. Nggak pernah ngajak mama juga. orang kan jangan bilang ini nggak bisa didik anak, masa anak bisa Kristen gini-gini. Habisnya saya ngurusin anak kan dia sakit. Kalau nggak sakit juga nggak tahu juga, emang panggilan dia juga kali. Jadi Kristen sakitnya bukan sakit kata koreng doang, lah sakitnya payah banget. Kita lihat sendiri kalau orang cuma tahu ngomong doang, ya anu gitu doang lah. Kalau kita kan melihat sendiri, kita yang ngurusin anak kita. Orang mau ngomong apa kita gak peduli dah, bagenin saya mah. Biarin orang mau ngomong apa kek. Orang Kristen kayak anak saya nggak bisa didik anak. Anak kita sehat, nggak kaya lah. Emang semua juga orang pengen kaya. Presiden aja kadang-kadang dia turunnya, apalagi kayak kita. Bagenin dah. Bener-bener dah saya mah nggak mikir katanya pengen kaya tuh, pengen punya ini punya itu. Sehat, puji Tuhan. Sehat aja udah bersyukur. Dikasih duit 1 juta. Lah iya, kasih dia 1 juta. Nggak kenal orangnya ya, Bu? Kata dibisikin nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus kok bisa ngomong, kata saya gitu. Beneran itu. Saya juga dulu kagak ngerti itu, percaya. Nggak percaya tadinya, bener-bener dah nggak percaya sama sekali. Cuman kok orang bisa dibisikin, lah duit kan 1 juta. Dia bukannya dikit itu duit. Didapat, kita dibayar menggosok aja 50 aja sampai jingkrak-jingkrak kan, apalagi kita agak capek. Dapat duit 1 juta. Jadi ceritanya gini. Ah, Itu mujizat banget ya, Ma. Iya. Pokoknya hidup kita dipenuhi dengan mujizat. lah, orang nih kita nggak mau tadinya nih ya, kita dia mau diajak kesaksian ke Serpong sono. Tangerang. Tangerang. Kagak mau saya. Kata saya enggak, saya pulang gosok dapat duit cuma 30.000. Anak saya sepatunya copot. Nih, ini ya nih lah, pada adik saya, adiknya si Irma yang bontot tuh. Lah, kok duit 30 lu mau ngajak-ngajak ke Pinjam dulu ke mana? Ke Tangerang. Ngapain? Enggak ntar kagak dapat duit gue lu pakai, gue capek-capek yang gosok. Ini kita jujur nih ngomong nih, agak buang-buang. Agak kata saya capek-capek kita mau dipakai ke sono. Buat beli sepatu aja kita mikir ini. Kata dia, ntar mah gue ganti mak, ntar gue ganti. Udah jalan dah, kita ngalahin dulu. Ya dah, hujan di jalanan. Ya ampun itu hujan Bu. Gede banget. Pertama mah gerimis. Lah kita jalan, loh makin gede, geledek apa segala macam. Lah udah Irma lu ngapa jadi jalan terus sih? Ayo mak. Ya ayo dah kita ngikutin dia, biarin dah. Dan udah mau bersaksi nih. Ikutin terus sama dia. Sampai di sono Kita duduk depan belakang karena badan kita lepek. basah baju ini, basah kuyup ya. Gerejanya juga bukan gereja gede ya, Ma. Gereja Mana kecil. kita baru pulang gosok capek banget ini. Ini bener nih, capek banget dah kita. Kita duduk dah paling belakang, dipanggil paling depan. Malu kata saya gitu, malu. Kita lihat orang pada senang-senang semua ini kanan kiri ya. Ya mau nggak mau dah kita duduk dah di depan. Saksian. Kesaksian. Seorang nangis. Kesaksian itu dia Irma udah baru naik aja, orang kayaknya udah ngelihat Irma kayak gimana ya. Sek-sekan gitu. Kita bilang, nah orang pada ngapa ya di sini? Namanya kita nggak pernah ngelihat orang begini nih ya. Lah, ini Belum bersaksi, sayanya belum bersaksi. Terus orang pada sek-sekan gitu, ada satu. Nah, udah gitu dia bersaksi, setelah udah bersaksi, ya dikasih dah tuh ya. Duit Kita belum bukan pulang. masalah duit nih, bukan masalah ini. Lah, ini dapat duit 50.000. Kagak bisa Malah pulang. udah malam banget ini, kita mau tangkar dah sama dia. Udah besok-besok lu jangan pergi dah, kata saya gitu ya. Jangan pergi dah, no, ya ampun, no, gue capek banget nenggosok, udah sampai sini pulang udah 50.000. Mana kita belum makanin di jalanan. Udah pulang singkat cerita tuh kita duduk dah. Orang panggil saya. Yang nangis tadi. Bu, sini.
tuh Irma. kata saya enggak lah, itu orang mau ngapain lagi, gue suruh duduk lagi deh nih, udah pusing-pusing suruh duduk lagi nih, kata saya. Udah, Bu duduk sini, Ibu tungguin saya ya. Saya ngomong sama Irma, pulang aja Ir, jangan ngapain duduk sini berpusing nih, kata saya gitu. Udah Iya. pusing udah kita dah. Orang megang duit 50.000, kita mau balik kan jauh di Bekasi. Itu orang juga bukan orang kaya, ya dia naik Maya. sepeda. Dia bawa sepeda gitu loh. Tapi sebelum saya naik ke mimbar, memang dia udah nangis. Saya belum kesaksian, gitu-gitu. Saya jadi, ini orang kenapa gitu kan. Akhirnya dia pas saya pulang, turun tuh mama marah-marah kan, ngomongin kita nggak bisa pulang. Gimana nih duit tinggal segini. Malah jauh banget di Tangerang, malah udah malam ya, Ma. Iya, jam 11. Sampai rumah tuh jam 12 saya. Katanya dia ngomong begini, ibu ini, kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu di sini aja. Emang mau ngapain, Bu? Sebentar. Dia pulang tuh ya, pas datang lagi dia bawa sepeda ya, Ma. saya Bawa bingung, sepeda kan? pakai sendal jepit. Terus dia bawa amplop, malah tebel banget amplopnya ya, Ma. Ini punya kalian ya, Ma. Itu yang Saya bingung lah, utang apa saya gitu. Lah kagak Bu, saya kagak ngapa-ngapain nih, saya mau pulang, kata saya gitu. ini punya kalian, kata dia gitu. Bukan, saya pikirin kali duit orang jatuh gitu dikasih saya nggak mau dong. Lah ini Kata dia buat dengar ibu, suara katanya. Tuhan ya, Ma. Saya dengar suara Tuhan, kata ngasih lah. Kasih orang itu, katanya. Lah itu Yesus baik banget, kata saya. Saya Tahu dikasih banget. duit. Tahu banget saya bertengkar masalah duit sama anak saya ini, kata saya gitu. Lah orang saya mau beli sendal, dia mau beli sepatu, lah dia mau pergi ke sono. Lah kita dapat duit 50.000. Udah Ir, dapat berapa Ir? 50.000. Ya kita udah pusing dah, udah kalut banget. Puji Tuhan, itulah dia. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Iya. Gitu. Jadi Mujizat bukan rekayasa ya, sekali lagi bener-bener Bener-bener saya. kesaksian hidup gak ditambah-tambahkan. Kalau memang ada yang kurang berkenan, biar Tuhan lah yang kita serahin semua sama Tuhan gitu kan. Memang ini realita hidup, kita hidup semua mujizat. Sampai hari ini mujizat ya, Ma. Pokoknya pegang Tuhan Yesus aja. Dan sekali lagi habis saya melahirkan nih, yang lebih dahsyat lagi ya, saya habis melahirkan, payudara saya tuh pecah tuh beneran. Makanya kata dokter gak bisa punya anak karena kemungkinan takutnya pecah gitu kan. Beneran pecah. Disitulah suami saya yakin banget kalau Yesus itu bener-bener. Karena ada fotonya. Tunjukin apa? Iya, udah ada fotonya. Iya, tunjukin gitu. Ya, Kalau saya ada fotonya tunjukin aja. Iya. Kalau makan badan saya panas, kaki saya itu dingin. Tapi itu karena saya udah bener-bener percayanya nggak setengah-setengah ya, nih buat orang sakit khususnya. Makanya saya selalu berbagi. Waktu saya sakit, suami suruh panik karena habis melahirkan, takut saya kenapa-napa. Ayo, kali ini mah enggak, lu harus bener rumah sakit, katanya. Akhirnya saya setel pujian doang nih, bener firman Tuhan. Rasakan deh, coba bukan saja mengalami, tapi rasakan bener-bener Yesus itu hidup bagi yang sakit ya. Ini saya cuma pengen berbagi, ini bener-bener realita, ikut dirasakan juga, mengalami juga ya. Saya setel pujian, waktu badan saya sakit, saya bukan tidur, saya orang sehat, jadi iman saya itu sehat. Itu perih, ngebetnya minta ampun ya. Belum lagi jahitan, belum lagi ini payudara saya pecah. Saya bangun, saya setel pujian. Suami saya lihat, saya setel pujian, saya nyanyi kan. Sebab dia hidup. Saya goyang-goyang, saya nyanyi. Saya percaya badan saya sehat. Saya bayangin Yesus tangannya tertikam, tertombak, dikasih mahkota duri, darahnya yang suci. Tuhan, saya percaya Tuhan. Hai engkau iblis, kau sakit penyakit, engkau lihat. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, saya bayangin kakinya dipaku. Darah yang suci itu yang menyembuhkan setiap sel-sel tubuhku Tuhan. Menyempurnakan sel-sel di dalam tubuhku dalam nama Yesus. Bener-bener nggak pakai itulah iman. Dan saya mengalami, jadilah seperti imanmu. Iman itu mengalahkan dunia. Bener-bener loh, obat satupun ya langsung sebab dia hidup. Semua itu penyakit rontok. Sampai dokter Januari itu sampai bingung. 4 sesar. Setahun satu ini sesar. Dokternya aja sampai, ibu kalau ada apa-apa saya nggak bisa ini, Bu. Oh itu nggak apa-apa dok, terusin aja udah, kata saya gitu. Masalah umur kita nggak tahu ya. Kita sehat juga, kalau waktu mau diambil apalagi dia lagi ini. Kalau Tuhan kasih hidup, dia hidup. Bener tuh, hidup dia terus sampai sekarang. Jahitannya berapa kali dibedel ini, perut satu aja orang pada ngeluh. 4 setahun satu kayak. Iya, ya itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi Oh, jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus ya. Makanya saya bilang ya itulah, kalau orang cuma taunya ngomong doang, Bohong. bantu kagak.
dia sakit, emang orang orang yang ini kan dia sendiri yang sakit ngerasain, kita kan cuma ngelihat doang, liatin yang ini yang apa, yang bilang jorok lah, bau lah, segala macam. Ya sekarang kan begitu kan, punya laki nih sampai sekarang ini berapa tahun punya laki, laki sampai sekarang demen banget gue lihat. Puji nama Tuhan. Jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus ya, buat saudara-saudara kekasih dalam Kristus, dan buat kalian yang di luar Kristen. Saya nggak ada bermaksud untuk mengadu domba, enggak. Agama itu pribadi lepas pribadi, diperdebatkan juga nggak ada ujungnya. Tapi panggilan, pokoknya kembali semua panggilan. Jadi bukan manusia yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih manusia, Tuhan yang nyari manusia. Mau dicari ke lubang semut juga kalau Tuhan nggak panggil nggak bisa. Karena hanya orang yang saya tahu, yang saya mengenal pribadi dia ya, hanya orang yang mengenal hati Bapa yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kalau punya hati Bapa kayak cepet deh. Ya. Kita orang agak punya, orang yang kada senang aja kalau kita lihat yang punya, ya masalah sombong. Oh. Kita orang agak mampu, ya apa adanya aja lah kita. Puji Tuhan, lewat kesaksian saya banyak orang, khususnya buat mama saya pribadi, banyak yang percaya sama Tuhan Yesus. Saya bangga banget. Sekali lagi, kalau banyak orang yang menghujat, mengejelekin Tuhan Yesus, jangan dibales. Itu pesan saya. Biarin aja, justru saya berbahagia karena firman Tuhan katakan, berbahagialah manusia yang dianiaya, dihina oleh karena nama Yesus. Jadi jangan dibales. Mau dibilang bohong kayak, mau dibilang yang jelek-jelek tentang Tuhan Yesus, jangan. Gak apa-apa. Demikianlah kesaksian kita berdua. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat buat banyak orang.